Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sebelum besok kita sabat, saya sabat dan teman-teman Daudia sabat, saya akan live mengudara. Kebetulan malam ini saya belum tidur. Mari kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. In the name of God, most gracious, merciful, always is God, Lord of the universe, most gracious Lord and Lord most merciful, King of the day of judgment, we rehearse to you alone our worship and petition. Guide us, oh Lord, in your right admonition, in ways of peace, in your bounty solution, not in the path who know your right, not in the way whose steps go to perdition. Amin. Ya, ini belum ada sepertinya yang menonton. Tidak apa-apa, mari kita lihat pembahasan kita yang lalu. Sepertinya ada yang memberikan komentar. Saya baca dulu komentar dari Sadam, kalau nggak salah. Kemarin dia Sadam memberikan satu komentar, dan apa ya isinya, saya lupa. Coba saya lihat isinya kira-kira mengenai apa. Kalau tidak salah dia bertanya mengenai pernikahan dari pernikahan Imam Ali dengan Bunda Fatimah Zahra, ya. Sepertinya itu. Ini sepertinya dengan tapi tidak keluar. Belum keluar, ya. Lama sekali ini. Oke. Di manakah makam Imam Ali? Lalu jika Sayyidah Fatimah dengan pendekatan dongeng kemarin disembunyikan, apakah berarti Imam Ali tidak bersemayam di dekat Fatimah? Bagaimanakah pernikahan selain beliau, Fatimah? Baiklah, terima kasih. Ini satu pertanyaan yang menarik, ya. Itu sebetulnya bisa di Google, ya. Makam Imam Ali itu ada di mana? Coba, saya ingin memastikan supaya saya tidak salah.
Tapi saya tahu bahwa masjid yang terkenal yang dimana terdapat petilasan Imam Ali itu ada di Najaf. Nah, tapi apakah di situ letaknya makam beliau? Ya kan? Apakah betul di situ? Ya, di Najaf ya, benar ya. Karena saya bukan dari tradisi NU dan bukan dari tradisi Syiah, jadi saya baru 2010 berarti baru 14 tahun saya menjadi seorang murid Daudiyah ya. Jadi saya tidak begitu hafal letak makam-makam yang paling saya hafal itu hanya makamnya Bektas Wali, dan itu pun mungkin bukan makam beneran ya, itu mungkin petilasan juga ya itu. Jadi menjawab pertanyaan saudara Sadam kemarin mengenai dongeng kemarin, mengenai ada dongeng gitu kan di India, Pakistan lah tepatnya ya, bahwa Bunda Fatimah disembunyikan di situ ya untuk menutupi itu betul-betul meninggal, ya kan. Tentu saja Imam Ali kemudian menikah dengan perempuan sesuai dengan wasiat dari Bunda Fatimah. Apakah itu betul-betul beliau meninggal atau beliau dilarikan ke Pakistan seperti dongengnya orang-orang India yang ada di Kashmir itu, kalau nggak salah Kashmir daerahnya ya. Jadi kan Kashmir itu atau apa ya, mungkin Punjab, seingat saya Kashmir ini kan satu wilayah yang diperebutkan di antara India, Pakistan, dan Afghanistan kalau nggak salah ya. Ya, itu saya harus periksa peta lagi. Intinya itu. Ya, mengenai pernikahan beliau dengan perempuan-perempuan lain ini kita akan bahas nih di dongeng malam ini. Dongengnya ini malam ini mungkin agak jadi kemarin kita sudah sampai pada masa pembunuhan Imam Ali ibn Abi Thalib pada bulan Ramadan atau sekitar bulan Desember tahun 661 Masehi. Kemarin saya waktu menonton kembali tayangan yang kemarin, saya melihat bahwa mungkin saya agak keliru ya menghitung usia Imam Ali ketika meninggal. Itu mungkin Imam Ali meninggal itu umurnya sudah 60 tahun. Kalau beliau lahir pada 699, berarti kalau 656 berarti sudah 57 tahun ya. Coba tolong dihitung yang bagaimana ya, itu saya tidak matematika saya jelek soalnya. Kalau Bunda Aisyah berarti kalau 22 tahun itu umurnya 18 tahun, maka tahun 656 itu umurnya mungkin sudah berapa tuh? Coba hitung sendiri. Ya, saya agaknya salah pada kemarin menghitung usia. Intinya beliau masih muda ya, Bunda Aisyah, dan Imam Ali itu sudah 57 tahun, itu sudah usia yang matang untuk bisa mengambil keputusan. Pada umumnya orang seperti itu, dan apalagi beliau adalah seorang yang sudah ditunjuk untuk melanjutkan sanad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dongeng yang terkenal, beliau itu dibunuh oleh seorang bernama Ibnu Muljam, dan
ini katanya adalah seorang khawarij ya. Jadi dia itu seorang yang bisa menghafalkan Al-Quran, karena mungkin tugasnya adalah menyenandungkan Al-Quran. Dan otomatis sesuai dengan wasiat juga bahwa penerus dari imamah, ini imamah ya, dari tarekoh ya, torikoh ya, jadi ini penerusnya itu adalah Imam Hasan Al-Mujtaba, atau kita singkat menjadi Imam Al-Hasan. Ini kalau secara sana torikoh, secara parampara. Tetapi Imam Al-Hasan ini mungkin tidak memiliki pengaruh seperti bapaknya, sehingga pada tahun 661 itu koalisi yang ada di kongsi yang besar, kongsi yang menghimpun seluruh kongsi itu kemudian lebih memihak kepada Umayyah. Pertama, Umayyah itu jelas dia lebih matang dan dia lebih memiliki pengalaman di dalam hal untuk mengumpulkan suara memihak kepada dia, ya kan? Siapa sih Imam Al-Hasan itu? Kalau dia lahir pada tahun 625, maka pada 661 itu umurnya itu masih 40-an ya. Benar nggak saya ngitungnya, ya kan? Jadi saya salah lagi ngitungnya ya. Dia masih muda. Kalau Muawiyah ini kan sudah seumur lah sama bapaknya. Jadi jelas itu kan senioritas di sini, apalagi masyarakat pada zaman dulu mungkin melihat kepada orang yang lebih sepuh itu dihormati. Sehingga pada akhirnya mungkin hanya selama 6 bulan Imam Al-Hasan itu juga memimpin koalisi gerakan, dan setelah itu beliau menyerahkannya kepada Muawiyah karena tuntutan dari koalisi itu bahwa Muawiyah lah yang menerajui kepemimpinan dari gerakan Islam. Inilah cikal bakal munculnya kekaisaran Islam pada tahun 661 Masehi ini. Seperti yang saya katakan di cerita dongeng yang kemarin, ini nggak enak nih lidah saya. Nah, di dongeng saya yang kemarin itu ada hadis yang terkenal ya, yang disampaikan oleh Imam Ali. Jadi kalau hadis itu kalau untuk orang Syiah itu juga disampaikan oleh imam-imam. Nah, di sini saya seperti orang Syiah. Hadis-hadis itu juga disampaikan oleh para imam. Walaupun di dalam dongeng saya tidak selalu memihak kepada versi Syiah. Salah satu hadis yang terkenal adalah beliau mengatakan bahwa Imam Hasan dan Imam Husain, Hasan dan Husain itu adalah seperti kedua mataku. Dan kemudian dia mengatakan bahwa Muhammad adalah seperti kedua tanganku. Jadi yang dimaksud Muhammad di sini adalah putranya ya, bukan Nabi Muhammad. Ini adalah putra ketujuh beliau dari Kaulah. Jadi dari Bunda Fatimah beliau punya 5 anak, kemudian anak ke-6 jadi Bunda Umamah, kemudian anak ke-7 itu dari Bunda Kaulah. Nah, ini saya pahami sebagai
penggenapan nubuatan yang ada di dalam kitab Wahyu. Jadi di dalam kitab Wahyu 6 ada satu nubuatan yang mengatakan bahwa Imam Hasan dan Imam Husain itu menggenapi nubuatan akan adanya martir-martir, syuhada-syuhada yang gugur karena mempertahankan agama dari datuknya, kakeknya. Nah, mata ini ada simbol kesaksian. Nah, syuhada itu kan artinya syahadat, menyaksikan. Jadi ketika mereka dibunuh, mereka kemudian meninggal, syuhada, mereka menyaksikan sendiri bagaimana nubuatan kakeknya digenapi. Kan kakeknya pernah bernubuat konon bahwa mereka akan dibantai, Hasan akan diracun, Husain akan dipenggal. Jadi mereka menyaksikan sendiri bagaimana nubuatan itu menjadi nyata. Nah, itulah yang dimaksud dengan mata. Dan Muhammad itu adalah kedua tanganku yang memegang pedang. Seperti yang saya katakan, pedang itu adalah simbol transmisi, bukan simbol senjata untuk perang-perangan, ya. Sebab pada kenyataannya setelah tahun 661, setelah kematiannya Imam Ali, Muhammad Al-Hanafiyah ini perang apa? Tidak ada perang, ya. Dia tidak ikut ke Karbala. Nanti akan ada ceritanya sendiri, ya. Dia tidak ikut ke Karbala. Dia hanya pernah mungkin ikut perang dengan ayahnya 657 itu mungkin, itu saja. Setelah itu udah enggak. Kan setelah itu udah nggak ada perang-perang yang begitu berarti, karena Imam Ali tidak pernah melakukan penaklukan. Dia hanya memelihara kestabilan politik di wilayah yang sudah menjadi wilayah konfederasi Islam. Nah, jadi maksudnya pedang itu adalah transmisi. Transmisinya di dalam hal ini adalah terkhusus lagi adalah Al-Quran. Jadi sebetulnya di sini Imam Ali itu sedang berwasiat bahwa putraku Muhammad itu yang akan bertugas untuk memelihara Al-Quran. Ini satu hal yang mungkin tidak ada di dongeng-dongeng yang lainnya. Nah, ini khusus dongeng dari saya aja nih kayaknya nih. Gak ada dongeng yang lain cerita begini nih. Nah, tadi pada tahun 661 Masehi, Imam Al-Hasan dia mengalahkan. Nah, sehingga Muawiyah itu menjadi kaisar di wilayah yang semula adalah wilayah konfederasi Islam. Ini adalah cikal bakal kekaisaran Islam. Walaupun ada sejarawan yang berpendapat bahwa kekaisaran Islam itu ada dua yang perintisnya. Yang pertama ada Umayyah, yang kedua adalah Zubair, Ibnu Zubair. Jadi bukan Abdullah, tapi disebutnya Zubair karena dia bapaknya Zubair ibn Awam itu. Nah, jadi ada Zubairiyah dan ada Umayyah. Jadi mungkin kalau kita memahami dari pemahaman sejarawan itu, maka mungkin yang dimaksud adalah Muawiyah ini dia tidak, pada awalnya juga agak mirip-mirip dengan Konsili Sakifah. Dia hanya ingin mengamankan dan menguasai jalur dagang Radan. Nah, tapi sekarang Muawiyah nggak seperti Konfederasi Islam. Kalau Konfederasi Islam, dia ada musyawarah, dia ada kesepakatan di antara para koalisi. Sedangkan kalau di Umayyah ada juga seperti itu, ada oligarki juga, tapi lebih kepada keturunannya Umayyah, terutama keturunannya Muawiyah. Jadi ada sedikit beda di situ, ya, kekuatan oligarkinya, ya, gitu.
Nah, meskipun telah mengalah, pada tahun 669 Masehi, Imam Al-Hasan ini syahid diracun. Atas kabarnya, konon atas perintah Muawiyah. Nah, ini mungkin kalau orang Sunni akan tersinggung, apalagi Wahabi. Masa sih sahabat Rasulullah meracun Imam Al-Hasan? Ya, silahkan dicari sendiri ya versi sejarah ini. Tetapi konon itu sangat terkenal. Dan kabarnya salah seorang yang meracuni itu adalah salah satu istri beliau. Kabarnya begitu, gosipnya, kita nggak tahu betul atau tidak, tapi itulah yang terekam di dalam berbagai dongeng hadis. Dongeng hadis. Jadi hadis itu bisa disebut sebagai dongeng, bisa juga enggak. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa ini adalah penggenapan nubuatan Wahyu 6:11. Jadi di dalam pasal 6 ayat 11 itu ada cerita tentang seseorang atau beberapa orang yang jubahnya mulai dinodai darah, jubah putihnya dinodai darah. Dan inilah yang dialami oleh Imam Al-Hasan. Nah, kematian beliau itu pada tahun 669 Masehi itu dilanjutkan oleh akibat kematian itu, maka imamah itu dilanjutkan oleh Imam Al-Husain ya. Jadi sanad paran-paranya kemudian sesuai dengan wasiat Imam Ali, penerusnya adalah Al-Husain. Jadi Imam Ali sudah memberikan wasiat Al-Hasan lalu Al-Husain, begitu. Perlu dipahami bahwa pada masa ini, saya pikir ini belum banyak terjadi perubahan yang signifikan di dalam masyarakat Islam. Walaupun sudah ada inovasi kalender, walaupun sudah ada inovasi taraweh, walaupun sudah ada inovasi apa lagi ya? Kemarin saya sebut ada 3 inovasi yang penting ya, kalender, taraweh, dan sholat Jumat gitu kan. Dan bahkan mungkin ada inovasi lagi tentang pernikahan gitu ya. Banyak lah ya, sudah ada inovasi-inovasi gitu, tapi itu belum mapan, itu belum sedemikian padat gitu ya. Umat Islam pada masa ini itu masih sangat beragam. Itu masih bisa untuk saling mengingatkan, saling mengatakan ini tidak yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah begini. Jadi karena itulah hadis itu begitu beragam pada masa itu yang dikumpulkan pada masa Abbasiyah gitu kan. Nah, ini yang jarang dibahas gitu. Orang menganggap bahwa pada masa ini itu udah mapan, udah padat, udah solid. Belum. Karena ini bukan agama yang belum menjadi agama yang benar-benar imperialis konsensus itu gitu loh. Nanti masih belum, apalagi ini masih dalam masa awal kepemimpinan Imam Al-Husain secara thoriqoh. Nah, jadi ini secara thoriqoh itu ada Imam Al-Husain, tetapi secara politik kekaisaran ini sudah mulai menjadi kekaisaran adalah Umayyah. Nah, dan Umayyah ini adalah memiliki latar belakang kekristenan Oriental sebetulnya. Jadi dia menikah dengan seorang perempuan dari Bani Kabi. Itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya Bani Asu ya. Ini Bani ini adalah Bani yang terkenal sebagai penganut kekristenan Oriental dan monofisit. Nah, jadi salah satu istri Umayyah yang mungkin yang paling dicintai dia atau yang favoritnya dia lah ya, itu adalah perempuan dari Bani ini yang bapaknya kepala suku kalau nggak salah, dan dia tentu saja adalah semacam putrinya yang ya elit. Nah, jadi begini, pada masa awal-awal Islam ini sebetulnya yang banyak berkuasa itu sebetulnya adalah para perempuan. Ini yang banyak orang tidak membahas di dongeng-dongeng yang lain ya.
Tapi kalau sudah ada yang pernah membaca buku-bukunya seperti karyanya Hatun Al-Fasi, seorang sejarawan dari Jeddah, yang mengatakan bahwa pada masa pra-Islam perempuan itu sangat berdaulat, sangat independen di Arabia, di wilayah Arabia Utara sampai ke sedikit ke selatan. Nah, termasuk wilayahnya Rasulullah. Misalnya perempuan itu boleh tidak perlu dengan mahram, gitu kan, bepergian. Perempuan bisa menjadi pendeta, perempuan menjadi pemimpin perang. Ada kan Mawiyah itu namanya, terkenal itu sebelum dulu. Kemudian yang judul lagi Zenobia itu lebih terkenal lagi. Perempuan itu menandatangani sendiri kontrak bisnisnya. Makanya itu Bunda Khadijah bin Khadijah itu pasti dia menandatangani sendiri semua kontrak bisnisnya. Ya kan? Jadi kita nggak kaget ketika kita membaca penemuan dari Hatun Al-Fasi ini. Nah, sehingga sebetulnya tidaklah mengherankan bagaimana peran dari Bunda Khadijah, kemudian peran dari Bunda Fatimah Az-Zahra, dan juga peran para perempuan yang disebut sebagai istri-istri Nabi Muhammad pada periode Madinah. Saya tidak berpikir bahwa mereka ini melakukan pernikahan dengan Rasulullah karena seksual, tapi ini ada satu pernikahan yang pertama, kalau tidak bersifat politik, ini adalah bersifat religius. Religius di sini ini nggak ada di dongeng-dongeng lain ya. Jadi pada masa abad 6 itu, abad 6, abad 7 awal itu masih banyak di Arabia itu orang-orang kehidupan monastik yang sangat digandrungi oleh mereka yang mencari kehidupan spiritual, dan itu biasanya perempuan. Dan ada satu tarekat namanya Bani Qiyamah. Jadi mereka menyebut diri mereka sebagai anak-anak perjanjian. Itu ada di Arabia ya, bisa dicari itu di Google. Jadi mereka tidak menikah. Kalaupun mereka menikah, mereka itu hidupnya laki-laki, perempuan. Jadi mereka menganggap kalaupun mereka melakukan seks itu hanya untuk memiliki keturunan, karena memiliki keturunan itu adalah sesuatu yang sakral. Tapi setelah itu mereka tidak melakukannya untuk sesuatu yang senang-senang. Jadi di sini mungkin ada nuansa kekristenan ya. Kekristenan itu kan umumnya, terutama sejak abad ketiga kalau nggak salah, itu mulai melihat hubungan seksual itu sesuatu yang berdosa, yang kalaupun nggak berdosa itu penuh noda. Walaupun itu pernikahan sekalipun, itu kayak levelnya di bawah lah, level yang atas adalah orang yang nggak menikah gitu kan. Nah, cuman oleh Rasulullah, oleh tarikatnya Rasulullah ini diberikan satu pemahaman yang baru bahwa tidak seperti itu. Seksualitas itu tidak sehina itu, dan maka murid-muridnya Rasulullah itu ada yang dilarang kalau dia dianggap mampu untuk menikah, dia dianggap tidak mampu untuk tidak menikah gitu kan. Sok-sokan kamu mau hidup selibat padahal kamu masih naksir perempuan gitu kan, ini nggak boleh gitu kan. Rasulullah bisa melihat gitu kan muridmu. Makanya ada hadis yang mengatakan ikutlah sunnahku, karena muridnya itu dia tahu muridnya itu nggak bisa untuk selibat. Nah, tapi ada orang yang tidak perlu menikah karena memang dia mungkin tidak tertarik kepada seksualitas. Seperti orang-orang aseksual itu tidak tertarik kepada seks ya. Ada seperti itu. Jadi saya melihat ada beberapa dari istri-istri tersebut yang menikah secara spiritual karena seperti di Bani Qiyamah itu. Karena itulah maka periode Madinah ini nggak ada kan 9 apa 8, anggaplah 8.
8 istri beliau, hanya satu yang hamil dan melahirkan anak untuk dia. Padahal ada beberapanya ada janda yang punya anak sebelumnya. Dan itu masih muda, itu tidak tua loh, itu di bawah umur 40 semua, itu masih usia produktif, belum usia menopause. Usia menopause itu di atas 40 biasanya, malah di atas 50. Jarang ada yang di bawah 40. Mulai ada 40 itu mulai ada lah, tapi juga itu masih jarang. Yang sering itu usia menopause itu 50, bahkan 60. Kalau orang Arab katanya 60 gitu kan gosipnya. Saya nggak tahu itu benar apa enggak ya. Biasanya katanya Syarifah itu menopause-nya lebih lamban. Saya nggak tahu itu betul apa enggak ya. Silakan yang Syarifah komen. Saya bukan Syarifah Arab, saya Syarifah Jawa. Nah itu. Jadi kembali ke soal perempuan. Nah, maka keadaan Islam pada masa itu sebetulnya tidaklah seperti yang orang bayangkan itu patriarki. No. Ya, agak. Ini bibirnya tiba-tiba astagfirullah. Keadaan perempuan saat itu pada masa Rasulullah itu, mereka lah yang bisa memberikan banyak pengaruh kepada fikih Islam. Itu pada masa awal Rasulullah. Jadi belum patriarki. Patriarki itu nanti. Ini zaman awal Umayyah ini pun masih belum patriarki banget loh, belum. Nanti baru belum. Berbagai hukum itu sangat memberi privilege ya kepada perempuan. Misalnya perempuan kalau menyusui anak boleh tuh minta dibayarin sama bapak-bapak. Kalau yang ingin ikut Al-Quran harus membayar istrinya 2 tahun menyusui, bayar tuh. Misalnya 1 kaleng susu itu berapa, bayar itu istrinya. Ini saya lagi semangat nih. Ini contoh ya. Al-Quran ini sedemikian gitu, karena ingin memberikan satu jawaban, solusi ya, yang sebetulnya memberi banyak hak istimewa kepada perempuan. Jadi nggak heran ya. Nah, Bunda Aisyah itu kemudian begitu berani melawan Imam Ali gitu kan. Dan Bunda Fatimah begitu berani melawan Umar dan Abu Bakar dan Utsman ikut-ikutan nggak ya? Ya itu ya. Itu sesuai dengan yang ditemukan oleh Hatun Al-Fasi itu. Nah, maka juga tidak mengherankan jika istri Umayyah ini memiliki pengaruh juga nih kepada Muawiyah nih, istri Muawiyah nih. Umayyah sendiri itu nama perempuan loh, jadi itu maksudnya nama feminin loh. Ini bukan nama yang maskulin. Jadi kenapa namanya Umayyah itu juga unik ya kan? Jadi istrinya Muawiyah ini memiliki pengaruh terhadap nanti bagaimana Muawiyah mengatakan bahwa penerusnya adalah putranya. Oke, gitu. Ini sudah jam, jadi kita mulai jam berapa? Sudah setengah jam. Jadi selama 670 hingga 680, Kekaisaran Umayyah ini telah menguasai berbagai wilayah di Asia dan Eropa. Seperti yang saya katakan tadi, pada masa yang sama ini muncullah Kekaisaran Zubairiyah. Jadi apa iya sih Zubairiyah itu munculnya barengan banget gitu dengan
Umayyah. Nah, tahun 676 Masehi, Abdullah ibn Zubair ibn Awan, yang kita sebut saja sebagai Ibnu Zubair, dia menentang pencalonan Yazid. Nah, ini mulai. Jadi Muawiyah ini dia sudah mulai mencalonkan anaknya sendiri, yang bernama Yazid, untuk melanjutkan dirinya. Jadi tergerak dia memberikan perumpamaan seperti pada saat sekarang ya. Intinya Ibnu Zubair ini menolak ya. Pada tahun yang sama ini juga, ketika Yazid itu dicalonkan gitu kan, udah digadang-gadang nih sama bapaknya nih, nanti penerusku adalah Yazid gitu kan. Pada masa inilah seorang imam yang sangat terkenal bernama Muhammad Al-Baqir, putra dari Imam Ali Al-Sajjad, lahir dari perempuan yang bernama Fatimah binti Hasan. Jadi Fatimah ini masih sepupunya ya dari Imam Ali Al-Sajjad. Nah, bener nih, 4 tahun kemudian setelah Imam Muhammad Al-Baqir lahir, meninggallah Muawiyah dan Yazid naik tahta. Disinilah mulai terjadi berbagai peristiwa yang sangat-sangat mengerikan dan yang akan ditangisi oleh seluruh orang yang mencintai Ahlul Bait ya. Nah, tuh. Kita tahu bahwa peristiwa itu konon direkam terjadi pada bulan Muharram. Ini saya kurang yakin ini adalah Muharram yang Hijriah, karena ini belum mapan ininya ya, belum mapan Hijriahnya. Kalau Muharram berarti itu Oktober harusnya kalau Masehi. Nah, cuman di situ kan sering ada hadis bahwa kematiannya Imam Husain itu bersamaan dengan peristiwa-peristiwa tertentu pada bulan Muharram. Jadi sebab itu saya meragukan itu Muharram yang Hijriah ya. Ini mungkin Muharram yang kalender Enoch, mungkin juga begitu. Ini saya masih mencoba untuk menelusuri dengan lebih teliti gitu ya. Pada tahun itu 680 Masehi itulah terjadi peristiwa yang sangat terkenal yang disebut sebagai tragedi Karbala, yang memang banyak muslim saat ini yang tidak mengetahui peristiwa yang sangat tragis dan sangat menyedihkan itu. Di dalam peristiwa inilah Imam Al-Husain dia syahid dipenggal bersama sekitar 72 orang sehingga mereka syuhada. Dan seperti yang saya katakan tadi, inilah peristiwa yang menggenapi nubuatan di dalam Injil Wahyu, khususnya ayat 11 hingga 17 dari Wahyu pasal 6. Saya tidak ingin menyampaikan cerita itu karena ini akan menjadi seperti Majlis Asyura ya. Dan itu sangat berat untuk menceritakan apa yang terjadi di peristiwa Karbala ini. Dan ini terjadi persis sekali di tepi sungai Efrat. Betapa sangat bersejarahnya sungai Efrat ini ya, di dalam berbagai peristiwa di dalam Alkitab sampai ke masa Imam Husain. Nah, sejak tragedi Karbala itulah Imam Ali Al-Sajjad kemudian
beliau melanjutkan sanad imamah dari Imam Al-Husain. Nah, cuman ini ada bedanya ya, kalau cerita dongeng saya nggak seperti dongeng orang Syiah Ismailiyah atau Syiah Imamiyah ya. Makanya judulnya Kembalinya Kaisaniyah. Jadi tragedi Karbala itu adalah satu tragedi yang sangat berat. Tidak akan ada seorang pun yang tidak traumatik dengan peristiwa itu. Even itu adalah seorang imam. Itulah ada ujian terberat yang harus dilalui oleh Imam Ali Al-Sajjad saat itu, yang pada masa itu dia belum seorang imam. Beliau belum menjadi seorang imam. Dan beliau itu mengalami penjara. Jadi setelah peristiwa itu beliau adalah satu-satunya anak lelaki yang hidup. Jadi bukan satu-satunya anak Imam Ali yang hidup ya. Jadi gini, ini saya ingin meluruskan berbagai dongeng yang lain gitu kan. Jadi Imam Ali ini punya banyak anak dari beberapa istri. Ini sekaligus menjawab saudara Saddam. Punya banyak anak dan tidak semua anak Imam Ali itu ikut di dalam rombongan Imam Husain. Kenapa? Begini. Ketika Imam Husain itu sedang bersiap-siap untuk berangkat ke Kufah, itu kemudian saudaranya Imam Muhammad ini mengatakan, kamu jangan pergi, tapi kalau kamu pergi juga, kalau ada bahaya kamu lanjutlah ke ini ya, ke Yaman, berlindung di sana. Ya. Terus kenapa beliau mengatakan itu? Tadinya beliau tuh ingin ikut Imam Muhammad, tapi selain beliau itu sedang sakit ya, kurang enak badan ya, kata Imam Husain itu begini, kamu jagalah saudara-saudaraku yang nggak bisa ikut, karena dia ada beberapa saudara perempuannya Imam Husain yang nggak bisa ikut, sakit. Mungkin juga karena itu masih ada wabah itu loh, jadi banyak yang mudah sakit dan lain sebagainya. Jadi Imam Muhammad itu bertugas untuk menjaga saudara-saudaranya yang sakit yang ada di Mekah dan Madinah ya. Nah, kemudian ada lagi putra-putranya Umamah itu ada satu yang tidak ikut. Saya tidak ingat itu yang Muhammad Al-Awsat atau yang Aun ya, salah satunya lah ya, saya tidak ingat ini. Inilah ya kan, kalau pendongeng itu terlalu banyak nama yang diingat gitu kan. Ini salah satunya, nanti coba dicari ya. Ini tidak ikut. Jadi kalau kita melihat itu, maka ada beberapa saudara laki-laki Imam Husain yang tidak ikut. Begitupun ketika peristiwa Karbala itu, memang hanya satu putra beliau, putra Imam Husain itu yang laki-laki yang tidak tewas, tidak dimartir. Tetapi masih ada anak-anak perempuan. Jadi jangan sampai ada bilang tidak ada keturunan Imam Husain yang hidup setelah itu, tidak ada keturunan Imam Muhammad, tidak ada keturunan Imam Ali yang hidup karena Karbala. Lah, emangnya perempuan bukan keturunan? Gitu kan? Jangan gitulah, perempuan itu juga keturunan. Nah, kita kan sudah equity ya. Nah, begitu dong. Nah, begitu. Nah, iya dong. Memangnya Bunda Zainab itu bukan keturunannya Nabi Muhammad, bukan keturunannya Imam Ali. Aduh saja. Nah, bahkan kalau kata Syiah Sukainah itu meninggal, kata Sunni Sukainah itu hidup, ya kan? Nah, saya memihak kepada Sunni dalam hal ini. Sukainah hidup ya, diikut dikawal bersama Bunda Zainab. Jadi mungkin ada dua orang yang mirip namanya ya. Mungkin zaman dulu tuh orang sering kasih nama ya yang mudah aja lah ya,
Sukaina senior, Sukaina junior gitu kan, Ali Akbar, Ali Askar, namanya Ali banyak banget gitu kan. Nah, itu biasa ya. Nah, ini baru ketahuan, saya baru ingat sekarang. Oke, nah. Jadi yang hidup, saudara laki-laki dari Imam Hussein yang hidup, yang sama-sama satu bapak dari Imam Ali itu, ada yang namanya Aun ibn Ali. Dia tidak ikut di Karbala rupanya, tapi dia kemudian mencoba membalas dendam ya, mencoba untuk melawan. Dia tidak terima kematian abangnya, tapi kemudian beliau dibunuh. Nah, ini mungkin jarang diperdengarkan di dongeng-dongeng yang lain ya. Ini salah satu ya, mungkin ada banyak yang lain, cuman ini saya mengambil contoh yang bernama Aun ibn Ali. Jadi ini adalah adik dari Muhammad al-Awsat, sama ibunya sama-sama Umamah binti Zainab, putri dari Zainab yang adalah putri sambung Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu. Nah, sejak 680 masih itulah cikal bakal faksi Zubairiyah. Sekarang ada muncul yang namanya faksi Zubairiyah. Dia melawan faksi Umayyah. Dan Bait Hussein di sini maksudnya adalah heart, HERRTH ya, bukan heart tapi heart rumah yang tempat transmisi berlangsung. Bait Hussein itu yang selamat di dalam tragedi Karbala itu, mereka ditawan untuk beberapa waktu di Damaskus. Nah, ini yang sebetulnya membuat banyak sekali perubahan dalam bagaimana kemudian tarekat ini menjalankan transmisinya. Karena sekarang mereka sudah mulai dibunuh-bunuhin, dipersekusi, ya kan, kemudian mereka mulai dipenjara, pokoknya sudah sangat beringas begitu. Apalagi kemudian sekarang muncul tuh dua kaisar, ini Ibnu Zubair dan Umayyah, Yazid. Ini masih Yazid nih ceritanya. Nah, ini yang mungkin nggak ada di dongeng yang lain nih. Pada tahun yang sama dengan peristiwa Karbala itu, ada seorang putra dari klan Abbas, klannya pengusaha saudagar, ya kan, yang memiliki pengaruh di jalur dagang Radan. Ini ada di hadis, saya pernah baca hadisnya gitu ya, bahwa Abbas adalah seorang saudagar di jalur dagang Radan ini. Jadi ada ini, saya hitung dulu, anak, cucu, cicit ya, lagi ini cicit dari Abbas. Cicit dari Abbas ini lahir, namanya adalah kita akan memanggil dia sebagai Muhammad al-Imam. Jadi banyak banget Muhammad, ini adalah Muhammad al-Imam. Nah, kelak beliau ini juga akan menjadi seorang imam musik di salah satu baitnya Ahlul Bait Muhammad dan Ali, tapi ini dia ada di baitnya Abbas, dia khusus di baitnya Abbas. Jadi ini. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah ayah dari dua orang pendiri Abbasiyah yang bernama Al-Saffah dan Al-Mansur. Nah, jadi ini ada hubungannya. Ini mungkin jarang diceritain. Nah, ini ada hubungannya nanti dengan bagaimana perjalanan sejarah Islam
sampai ke masa Abbasiyah gitu. Nah, makanya saya ceritakan. Menarik ya, beliau lahir itu pas zamannya, saya tidak tahu apakah setelah atau sebelum Karbala, tapi ya zaman dulu kan orang mungkin juga nggak begitu memperkirakan bulan apa-apa gitu kan. Setelah Imam Ali Al-Sajjad, Gen Seka Zainab, dan Gen Seka Sukaina itu dibebaskan dari Damaskus, dan mereka telah melihat banyak saudaranya dibunuh, selama 681 hingga 682 itulah Imam Muhammad Al-Hanafiyah itu memilih untuk kita bertakyah saja, kita menyembunyikan iman, dan kemudian beliau memenuhi wasiat Imam Al-Husain untuk menjaga anaknya dan keluarganya yang tersisa. Nah, mereka tahu mereka pasti akan mengalami ini gitu kan. Mereka nggak selamat, nggak bisa sampai mengungsi ke Yaman gitu kan. Padahal udah ya kalau bisa kamu selamatkan diri ke Yaman, ternyata nggak bisa. Nah, ini seringkali kalau di dalam cerita-cerita Sunni dan juga sedikit cerita Syiah, seolah-olah ini Imam Muhammad Al-Hanafiyah ini dia berkhianat dan menerima kepemimpinan Yazid. Itu secara logika ya, satu keluarga besar ya, dan kita tahu di dalam cerita-cerita itu hubungannya mereka itu baik, nggak pernah kayak saling iri-irian gitu ya, malah saling melindungi ya. Kenapa tidak terpikirkan bahwa itu adalah cara untuk melindungi keluarga yang tersisa, cara melindungi agar transmisi terus berjalan sesuai dengan kitohnya, sesuai dengan tarekat al-Islam, bukan sesuai dengan imperialis konsensus, ya kan? Nah, itulah yang saya lihat bahwa beliau itu sedang meredamkan diri dulu, walaupun sebetulnya diam-diam beliau itu sedang mempersiapkan berbagai bentuk perlawanan. Nah, dan perlawanan ini tidak sesuatu yang harus konfrontasi frontal langsung gitu kan, tidak. Nah, dan pada masa inilah Imam Ali Al-Sajjad itu sedang memulihkan diri beliau yang sedang mengalami trauma, sehingga beliau hidup sering diceritakan hidupnya itu menyepi, menyendiri, eskatik, dan beliau menghasilkan kitab-kitab seperti Sahifah Al-Sajjadiyah itu ya, yang isinya itu sangat indah seperti Mazmur. Tapi kalau kita tahu bagaimana pengalaman yang harus dilalui seseorang melihat bapaknya sendiri dibunuh, dan bukan hanya bapaknya tapi semua saudaranya, kan? Saudari perempuan, bibi, ibunya dipermalukan di jalanan, dibawa, digiring sampai ke Damaskus dan Karbala. Coba Anda lihat peta sejauh apa Karbala sampai ke Damaskus ya. Itu pasti sangat traumatik, dan disitulah perannya Imam Muhammad sebagai pamannya untuk mendampingi. Jadi ini mirip seperti di Nabi Muhammad dengan Imam Ali ya. Di dalam tradisi Bektasyah ada yang namanya Musahiblik. Musahiblik itu adalah tradisi yang sangat kuno sekali, yaitu adalah artinya adalah persaudaraan spiritual yang di sakramen, yang dibaiat gitu ya, dua orang dibaiat sebagai saudara spiritual, yang tujuannya adalah untuk melindungi satu sama lain, dan kalau salah satu meninggal, yang satu itu akan melindungi keluarganya, begitu.
Bahkan kalau di Alewi itu saudara spiritual yang mengikatkan dirinya satu sama lain, anaknya itu nggak boleh menikah satu sama lain, jadi dia akan dianggap incest gitu kan. Ini karena mereka adalah masyarakat tribal yang pada masa lalu itu sering ada perang dan lain sebagainya, jadi mereka harus punya satu sistem penopang yang sedemikian. Nah, kalau di dalam tarekat ini adalah tujuannya adalah untuk menjadi satu sahabat spiritual. Kalau di Buddhisme itu mungkin seperti Kalyana Mitra, jadi kita punya selalu teman yang satu gender ya, jadi nggak boleh beda gender, nggak boleh beda jenis kelamin, yang bisa kita curhat, bisa kita saling bercerita dan saling menemani perjalanan spiritual kita gitu. Nah, ini di dalam tarekat ya, alasannya tidak boleh beda jenis kelamin atau gender karena ya kalau beda jenis kelamin itu namanya menikah. Kalau ini itu karena gini, yang dirasakan oleh seorang perempuan saat menempuh perjalanan spiritual itu pasti akan berbeda dengan laki-laki. Orang sama-sama perempuan aja bisa beda, nah, tapi kalau sama-sama perempuan itu masih ada samanya. Misalnya masih sama-sama mengalami menstruasi, pernah melahirkan, menyusui, nifas gitu kan. Hal-hal seperti itulah yang keperempuanan. Nah, gitu. Juga dengan laki-laki ya, apakah keadaan kodrat fisiknya yang menjadi tantangan dia di dalam perjalanan spiritual dia. Itulah sebabnya ada Musa Hiplik. Nah, Musa Hiplik ini pertama-tama ada dilakukan antara di dalam Alkitab itu adalah Laban dengan Yakub. Laban dengan Yakub, yes. Kemudian nanti ada Musa dengan Harun, ya. Kemudian ada Daud dengan Yonatan anaknya Saul, Raja Saul. Kemudian ada Ruth dengan Naomi, yang perempuan ini ya. Terus siapa lagi? Oh, Yesus dengan Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis, tapi ini Yohanes yang di Patmos itu. Nah, Imam Ali dengan Nabi Muhammad itu Musa Hiplik. Itu menjadi simbol kalau di dalam tarekat Bektashi, Alewi, Daudia itu simbol Musa Hiplik itu seperti Imam Ali dengan Nabi Muhammad. Dan ternyata saya menemukan di dalam penelusuran sejarah saya, sejarah dongeng ya. Jangan serius sejarah, nanti emang bukti primernya apa gitu. Dalam penelusuran ini saya menemukan bahwa Musa Hiplik, Muhammad dan Ali ini tidak hanya satu, tapi juga ini yang kedua ini adalah Imam Muhammad Al-Hanafiyah dengan keponakannya Imam Ali Al-Sajjad. Nah, gitu. Jadi mereka itu saling mendukung dan menopang satu sama lain. Karena pada masa itu Imam Ali Al-Sajjad sebetulnya memang harus memulihkan dirinya dulu untuk bangkit ya. Ini sangat manusiawi ya. Dan mungkin nanti akan ada yang lagi, nanti akan saya ceritakan yang lain gitu kan ya, pelayangan. Makanya kalau di dalam tradisi sanat Bektaswali ada yang namanya Uçlar. Saya nggak tahu nyebutnya bener apa nggak ya, ini bahasa Turki lah ya. Allah bir Muhammad Ali, artinya adalah Allah tauhid, Allah itu Maha Esa, Tuhan itu Maha Esa, dan kita bersama Muhammad Ali. Nah, ternyata kok kayaknya tuh ini banget gitu ya. Oh, ternyata Muhammad Ali-nya itu nggak hanya Nabi Muhammad dan Imam Ali ibn Abi Thalib. Nah, ternyata ada Imam Muhammad dengan Imam Ali yang lain, Imam Muhammad yang lain dengan Imam Ali yang lain gitu kan. Nah, ini sangat membuat saya amazing gitu ya. Wah, luar biasa ini Musa Hiplik ini.
Ini pentingnya kenapa Musa itu dipelihara dan kenapa itu ada. Karena kita kan manusia tetap butuh ya, walaupun imam pun tetap butuh yang namanya sahabat ya, untuk curhat ya, untuk bicara dan lain sebagainya. Itu jadi sebelum saya tutup, nah pada akhir tahun 683 Masehi inilah Yazid laknatullah mati. Dan ini menggenapi nubuatan di dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat 10 hingga 11. Jadi sudah ada nubuatnya nih, ada yang mati gitu. Saya jadi kayak orang Syiah gitu. Yazid laknatullah. Harus ya. Ya dia digantikan oleh anaknya yang bernama Muawiyah II. Jadi dia kasih nama anak sama dengan bapaknya. Ini orang sana itu kayaknya nggak kreatif ya, nama itu yang bikin bingung gitu. Nanti cucu saya namanya Gayatri lagi gitu kan, nanti manggil cucu Gayatri, aduh. Ya gitu ya, ini orang sana tuh biasanya begitu. Orang Eropa tuh juga begitu, senang tuh mereka kasih nama anak seperti nama neneknya, nama buyutnya gitu kan. Kalau kita kan jarang ya, kita senang memberi nama baru, kita nggak mau samain dengan nama. Kecuali kalau nama leluhurnya udah jauh, tuh baru kita pakai nama itu. Kalau leluhurnya udah meninggal, tuh baru kita pakai. Jadi itu digantikan sama Muawiyah juga namanya. Tapi cuma 2 bulan ya. Nah ini pas akhir tahun. Jadi 683 akhir, terus pas masuk ke 684 langsung digantikan oleh Marwan. Jadi gini. Kayaknya di situ ada satu ketidakpuasan di antara oligarki Umayyah dan sekutu-sekutu mereka. Dan menanglah faksi Marwan ini. Marwan adalah Umayyah juga, tapi dia bukan dari klannya Muawiyah. Jadi dia adalah anak dari Al-Hakam Ibn Al-As dan Ibn Umayyah. Jadi ini satu klan yang baru. Dan ini justru yang sukses nanti. Inilah dimulainya klan Marwan memimpin dinasti Umayyah. Dan inilah dimulainya penggenapan nubuatan Wahyu pasal 8 ayat 12 hingga 13. Nah, pada saat yang sama juga nih, tahun yang sama juga nih, Ibnu Zubair dia memproklamasikan dirinya sebagai khalifah di Mekah. Nah, jadi ini semua sudah dinubuatkan di dalam pasal 8 Wahyu itu tadi, ayat 12 hingga 13. Nah, sebelum saya tutup, kita akan membahas besok tentang Marwan ini ya, sama Abdul Malik ini, seru nih. Dan kita lanjut tentang Imam Muhammad Hanafiyah dan Imam Ali Al-Sajjad. Nah, setahun kemudian 685 Masehi, Marwan ini rupanya dia tidak lama ya hidupnya untuk memerintah ya. Mungkin nggak tahu sakit apa mungkin sakit wabah juga, saya belum cek gitu. Dia meninggal tahun itu. Dia digantikan oleh anaknya yang bernama Abdul Malik ibn Marwan, dan dia akan berkuasa sampai tahun 705 Masehi. Jadi ini sangat panjang, bukan tahun tuh 15 tahun 20 tahun ya, 20 tahun ya berkuasa ya. Kebayang ya, presiden 20 tahun ya. Soeharto 32 tahun itu berarti dia masih kurang lah dari Soeharto masih lebih lama. Itu adalah penggenapan Wahyu 9 ayat 1 sampai 12, dan juga ini penggenapan dari Daniel pasal 11 ayat 31 hingga 32. Dan kita akan lanjutkan besok. Terima kasih buat siapapun yang setia menyimak dan mendengar.
besok saya tidak tahu apakah saya sahur, mungkin kalaupun saya tidak capek, tapi besok saya ada pengajian Semah dan Sohbet tentang kajian Mukataat. Terima kasih buat siapapun yang menyimak pada malam ini. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Sidamastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.